Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene. Pada hari ini kita mendengarkan dan merenungkan Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Pesta Santo Matius Rasul. Selamat pesta untuk semuanya. Injil Yohanes yang barusan kita dengarkan bersama, kita mendengarkan Yesus mengatakan, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu." Ini adalah panggilan yang mendalam untuk hidup dalam kasih, sebuah kasih yang bersumber dari Allah sendiri. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasih adalah inti dari ajarannya. Kasih bukan hanya sebuah perintah, tetapi esensi dari hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita dipanggil untuk mengasihi satu sama lain sebagaimana Allah telah mengasihi kita, dengan kasih tanpa syarat dan tanpa batas. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan kebencian, egoisme, dan persaingan, panggilan untuk hidup dalam kasih seperti yang diajarkan oleh Kristus menjadi semakin relevan. Kasih bukan hanya kata-kata kosong, tetapi kasih itu adalah tindakan yang konkret. Hal itu mungkin melibatkan pengorbanan diri, pemberian tanpa pamrih, dan pengampunan yang tak terbatas. Sebagai umat Kristiani, panggilan untuk hidup dalam kasih adalah panggilan yang tak terelakkan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Kristus di dunia ini, menyebarkan cahayanya kepada semua orang yang kita temui. Dengan menjalin hubungan yang didasarkan pada kasih, kita tidak hanya mengikuti perintah Kristus, tetapi juga membawa kehadirannya kepada dunia yang sangat membutuhkan kasih-Nya. Namun kita juga diingatkan bahwa hidup dalam kasih tidak selalu mudah.
Hal ini membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan pengorbanan. Namun dengan bimbingan Roh Kudus, kita dapat menemukan kekuatan untuk mengasihi sesama sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Saudara-saudariku, mari kita menghidupi ajaran kasih Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita menjadi teladan kasih yang mencerahkan dunia yang gelap. Dan dalam hal itu, kita memuliakan namanya dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah murid Kristus dengan kasih yang kita tunjukkan satu sama lain. Tuhan memberkatimu.